Bayangkan sebuah perang yang tidak hanya berlangsung selama beberapa dekade, tapi berabad-abad, yang mengguncang 3 benua dan melibatkan kerajaan terbesar di dunia. Ini adalah perang salib, konflik epik yang tak sekedar perebutan tanah, melainkan benturan dua peradaban besar, yaitu Kristen dan Islam, yang akan menentukan nasib dunia selama ribuan tahun ke depan. Namun, apakah benar perang salib hanya tentang perang agama? Atau ada kepentingan tersembunyi seperti intrik politik dan ambisi pribadi yang mengubah jalur sejarah? Anda akan melihat lebih dari sekedar pertempuran berdarah di padang pasir Yerusalem. Ini adalah kisah tentang para kesatria yang mempertaruhkan segalanya demi kemuliaan, pemimpin yang melakukan pengkhianatan demi kekuasaan, dan negosiasi di balik tirai yang menentukan nasib bangsa. Apa yang sebenarnya terjadi ketika bendera salib pertama kali dikibarkan? Mengapa ribuan orang dari seluruh Eropa berbondong-bondong menuju Tanah Suci, meninggalkan keluarga dan kehidupan mereka hanya untuk menghadapi musuh yang tidak pernah mereka bayangkan? Bersiaplah untuk mengeksplorasi sisi lain dari perang salib yang jarang dibahas, dari intrik politik di Istana Vatikan hingga strategi militer yang belum pernah terdengar. Apa yang membuat para raja, paus, dan panglima perang bersedia mengorbankan segalanya demi perang ini? Dan bagaimanakah kisah ini akhirnya mengubah tatanan dunia, meninggalkan jejak yang masih terasa hingga sekarang? Jangan lewatkan kisah penuh teka-teki ini, karena di balik setiap kemenangan dan kekalahan ada rahasia yang belum terungkap. Perang Salib merupakan serangkaian ekspedisi militer yang dilakukan oleh bangsa Eropa Barat pada abad pertengahan, antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, demi merebut kembali wilayah suci Yerusalem dan daerah sekitarnya dari kendali Muslim. Istilah salib dalam Perang Salib merujuk pada simbol Kristen, yaitu salib yang dipakai oleh para prajurit Kristen yang mengikuti perang ini. Para pejuang salib disebut dengan istilah tentara salib, karena mereka menjadikan agama Kristen sebagai alasan utama perjuangan mereka. Sebelum pecahnya Perang Salib, Eropa Barat berada dalam keadaan yang penuh ketidakstabilan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, Eropa terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing dan bertikai. Di sisi lain, dunia Muslim, terutama di Timur Tengah, berada dalam puncak kejayaannya. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berhasil menyatukan banyak wilayah, termasuk Yerusalem yang dianggap suci oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium di timur yang masih bertahan setelah jatuhnya Romawi Barat mengalami tekanan dari ekspansi Muslim di wilayah Anatolia dan Palestina. Kekaisaran Bizantium meminta bantuan militer dari Eropa Barat untuk mempertahankan wilayah-wilayah Kristen dari ancaman kaum Muslimin. Perang Salib bukan hanya perang politik dan militer, tetapi juga perang keagamaan. Agama Kristen pada saat itu memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Eropa. Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus memiliki otoritas yang sangat besar, baik secara spiritual maupun temporal. Paus Urban II adalah tokoh kunci yang memulai Perang Salib pertama pada tahun 1095 dengan seruannya yang terkenal dalam Konsil Clermont, di mana ia meminta umat Kristen untuk mengambil bagian dalam perang suci melawan Muslim guna merebut kembali kota Yerusalem. Di sisi lain, agama Islam juga memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Yerusalem adalah kota suci bagi umat Islam, karena di sanalah tempat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam sebelum naik ke langit. Sehingga ketika tentara salib mulai merangsak ke wilayah Timur Tengah, perang ini juga dipandang sebagai perjuangan agama oleh pihak kaum muslimin. Meskipun agama menjadi alasan utama dalam perang salib, ada juga faktor politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Banyak bangsawan dan raja Eropa yang melihat perang salib sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, mendapatkan harta rampasan, serta memperkuat pengaruh politik mereka di Eropa maupun di Timur Tengah. Di samping itu, para pedagang dari kota-kota pelabuhan di Italia seperti Venesia dan Genoa
memandang perang salib sebagai peluang untuk memperluas jaringan perdagangan mereka dengan dunia timur. Perang salib memberi mereka akses ke jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah dan Asia, yang saat itu merupakan pusat ekonomi dan budaya dunia. Paus Urban II merupakan tokoh sentral yang menginisiasi Perang Salib pertama. Pada tahun 1095, ia menyelenggarakan Konsil Clermont di Prancis dan menyerukan kepada seluruh umat Kristen di Eropa untuk mengambil bagian dalam perang suci melawan kaum muslimin. Seruannya terkenal dengan janji pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang salib ini. Sebuah janji yang sangat menarik bagi masyarakat Eropa yang sangat religius. Dalam pidatonya, Paus Urban II menyatakan bahwa umat Kristen di Timur Tengah dan Bizantium sedang berada di bawah ancaman kaum muslimin, dan bahwa kota Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen, harus direbut kembali. Seruannya disambut dengan antusiasme besar oleh para bangsawan, kesatria, dan rakyat jelata di Eropa. Para pejuang yang mengikuti perang salib berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian besar dari mereka adalah kesatria dan bangsawan yang melihat perang salib sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mendapat kekayaan. Namun, banyak juga rakyat jelata yang tertarik untuk ikut serta karena janji pengampunan dosa dan keinginan untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Bagi banyak kesatria, perang salib juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan cara untuk menebus dosa. Mereka percaya bahwa dengan ikut serta dalam perang salib, mereka akan mendapatkan tempat di surga. Selain itu, banyak juga yang termotivasi oleh legenda tentang Yerusalem dan harapan akan menemukan kekayaan yang melimpah di sana. Dunia Muslim pada awalnya tidak terlalu memperhatikan ancaman dari Eropa. Banyak wilayah Muslim di Timur Tengah saat itu sedang terpecah belah dan sibuk dengan konflik internal. Namun, ketika tentara salib mulai menyerang, umat Muslim mulai menyadari ancaman tersebut dan akhirnya bersatu untuk melawan serangan-serangan dari Eropa. Pemimpin-pemimpin Muslim seperti Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin kemudian muncul sebagai tokoh sentral dalam perlawanan terhadap tentara salib. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dan memiliki keterampilan militer yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, umat Muslim berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari tangan tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Perang Salib pertama adalah ekspedisi pertama yang diluncurkan oleh Eropa Barat untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan kaum muslimin. Seruan Paus Urban II dalam Konsili Clermont pada tahun 1095 memberikan motivasi besar bagi banyak orang Eropa untuk ikut serta dalam perang ini. Meskipun latar belakang religius menjadi alasan utama, berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial juga mendorong ribuan kesatria, petani, dan rakyat jelata untuk ikut bergabung. Sebelum tentara salib meninggalkan Eropa, wilayah-wilayah seperti Prancis, Jerman, dan Italia sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik. Konflik internal antara para bangsawan, raja, dan gereja menciptakan suasana tegang yang memicu dukungan luas terhadap kampanye militer ke Timur Tengah. Selain itu, adanya laporan tentang penganiayaan terhadap umat Kristen di Tanah Suci oleh kekuatan Muslim membuat seruan perang Paus lebih meyakinkan di mata orang Eropa. Setelah Konsili Clermont, banyak kesatria, bangsawan, dan orang awam mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh ke Yerusalem. Persiapan ini mencakup penggalangan dana, pelatihan militer, dan pengorganisasian pasukan. Banyak kesatria menjual tanah atau mencari sponsor untuk membiayai perjalanan mereka. Sementara yang lain berusaha memperoleh perlengkapan dan persenjataan yang memadai. Namun tidak semua yang mengikuti perang salib adalah prajurit yang terlatih. Ribuan petani dan rakyat yang miskin, yang kemudian dikenal sebagai perang salib rakyat, juga ikut bergabung dalam perang ini. Dipimpin oleh pemimpin karismatik seperti Petrus Pertapa, mereka memulai perjalanan ke Timur Tengah tanpa persiapan yang cukup, baik dari segi persenjataan maupun strategi militer.